Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 8. Semakin ingin bercerai. Di seberang jalan, kedua orang tua Erlan menatap putra semata wayangnya yang diseret ke sana kemari oleh Acia memilih jajanan dengan senyuman lebar di wajah mereka. Erlan akhirnya bisa tersenyum tulus kembali dan ucap Momi Erlan. Meneteskan air mata melihat putranya yang kembali bisa menjalani hari seperti orang pada umumnya, bahkan terlihat sangat bahagia. Sepertinya gadis nakal itu berhasil mengubah sikap keras Erlan. Ucap Dedi menatap putranya yang terlihat sangat bahagia seolah tanpa beban. Di perjalanan, "Bae enak, ayo coba." Acia langsung menyuapi Erlan sosis yang sudah digigitnya. "Aku bisa gendut jika terus bersamamu," kekeh Erlan yang sejak menikah dengan Acia dia makan terus sejak pagi sampai malam. "Baguslah kan, nanti Bae imut." Tawa Acia membayangkan tubuh atletis Erlan berubah gemuk. "Tidak mau aku bisa jelek. Besok pagi aku akan olahraga," ucap Erlan yang masih terus mengunyah sosis bakar yang disuapi Acia. "Acia ikut," ucap Acia menghabiskan sosis bakar yang tinggal 2 lagi. "Ikut kemana bocil?" tanya Erlan geleng kepala sambil membuka tutup botol air mineral yang akan diminumnya. "Ya olahraga," kata Acia yang sudah kenyang membersihkan tangannya dengan tisu. "Bae olahraga di apartemen aja," jawab Erlan yang membuat Acia langsung lesu mendengarnya. Acia bersandar lemas pada Erlan lalu perlahan menutup mata dan tertidur saat matanya tak sanggup lagi menahan kantuk yang datang tanpa tertahan itu. Tengah malam Erlan baru sampai di apartemennya. Dia menggendong Acia yang sudah tertidur pulas itu lalu menidurkannya di ranjang. "Nyenyak sekali tidurnya," gemas Erlan melepaskan jaket yang dipakai Acia agar dia bisa tidur nyaman. Baru Erlan akan berbaring, Acia yang matanya masih tertutup itu duduk membuat Erlan kaget sampai membeku menatap Acia yang sudah berjalan tak tahu arah dengan mata tertutup. Bocil mau kemana?" tanya Erlan berlari cepat meraih Acia yang kepalanya hampir terpentok ke dinding. "Mau pipis," jawab Acia, pelupuk matanya terbuka sedikit lalu tertutup lagi seperti matanya benar mengantuk sekali. Erlan membawa Acia ke kamar mandi lalu membuka pintu toilet. Hati nanti terpeleset pula," ucap Erlan pada Acia yang berjalan dengan mata tertutup itu. "Bae jangan pergi," Acia takut. Bocil itu pipis sambil memegang sebelah tangan Erlan membuat Erlan menarik nafas panjang membuang pandangannya ke segala arah. "Acia, Bae tunggu di luar." Erlan merasa panas dingin melihat paha mulus Acia yang terlihat di bagian atas. "Sini aja," Acia takut. Rengek Acia setelah selesai pipis memakai kembali celananya lalu berjalan berpegang pada Erlan.
Matanya sangat mengantuk sekali, tapi tadi juga rasanya tak tertahankan ingin pipis. Sesampai di ranjang, Acia kembali tertidur pulas dalam hitungan menit, membuat Erlan hanya bisa geleng kepala. Ini, Erlan memberikan boneka Pokemon Acia. Saat bocil itu tangannya terus meraba ke sana kemari mencari bonekanya. Acia langsung tertidur tenang dan damai memeluk bonekanya, membuat Erlan tersenyum senang lalu ikut tidur bersama Acia berlabuh ke alam mimpi. Acia, teriak Erlan di pagi hari begitu kesal saat kedua kaki bocil itu menendang wajahnya. Acia yang kaget mendengar suara keras Erlan langsung duduk saking kagetnya. "Ak!" teriak Erlan saat Acia yang baru terbangun itu memukulinya dengan tangan begitu kesal bahkan emosi, saking kagetnya mendengar teriakan Erlan di pagi hari. Emang nyebelin, Acia kaget tahu. Pagi sudah teriak, kesal Acia menatap Erlan galak. Jantungnya serasa copot mendengar teriakan Erlan padahal dia sedang tertidur. Acia pikir bencana alam tadi. "Kau yang membuat masalah pagi, aku pula yang kau pukuli." Erlan meraih Acia lalu menindihnya. Benar akan menghukum bocil itu. Hiks, aaks. Acia langsung menangis saat Erlan memaksanya membuka mulut. Tapi Erlan tak bergeming mau seperti apapun Acia menolak, dia tetap memainkan perannya. "Enggak, baik, Hiks, jahat." Tangis Acia mendorong tubuh Erlan yang menindihnya itu, tapi Erlan seperti tak goyah sama sekali. "Makanya jangan memancingku di pagi hari." Senyum lebar Erlan mengecup kening istri kecilnya yang sudah menangis itu. "Hiks." Acia masuk ke dalam selimut menangis memeluk bonekanya setelah dicium Erlan. Erlan bangun lalu masuk ke kamar mandi tanpa membujuk Acia yang sudah menangis dan sepertinya marah itu. "15 menit kemudian Erlan sudah siap dengan setelan kantornya karena harus berangkat pagi ke perusahaan utama keluarga Acia. "Acia, kau tidak memasak untuk suamimu?" tanya Erlan yang duduk di sofa memakai sepatu itu. Menatap istri kecilnya yang masih berbaring menutup seluruh tubuhnya dengan selimut, tapi sudah tak menangis lagi. "Enggak," jawab Acia dengan suara parau dari dalam selimut. "Ya sudah, kalau ngambeknya sudah selesai, nanti keluarlah dari kamar." Senyum lebar Erlan segera keluar dari kamar mereka. Erlan sengaja tidak membujuk Acia yang tengah marah karena Erlan menciumnya. Erlan khawatir semakin tak bisa mengontrol diri. Jika membujuk bocil manja yang manis itu, yang ada nanti Erlan malah melahapnya. 30 menit kemudian, Acia berjalan keluar kamar sambil memeluk boneka Pokemonnya, merasa lapar ingin makan atau memasak dulu. Erlan yang hampir selesai memasak itu tersenyum lebar melihat Acia yang masih memakai baju tidur itu kembali memutar langkah saat melihatnya ada di dapur.
Mungkin Acia berpikir Erlan sudah pergi. Ayo kita makan, aku harus ke kantor pagi ini, ucap Erlan membawa masakannya ke meja makan. Acia seperti tak mendengar, kembali melanjutkan langkahnya menuju kamar, tak mau bicara dengan Erlan yang jahat itu. Ih, lepas. Acia memukul Erlan yang tiba-tiba menggendong lalu membawanya ke meja makan. Diam, aku sudah effort ya masak sepagi ini, bahkan memakai setelan kantorku, jadi tolong dimakan, hargai masakanku. Ucap Erlan rada formal pada Acia yang duduk di atas pangkuannya itu. Siapa suruh masak? Jawaban ketus Acia memeluk boneka kesayangannya semakin erat, ingin turun dari pangkuan Erlan. Erlan menatap Acia dengan mata tegasnya yang perlahan menyipit, membuat Acia takut saja. Dia benar seperti harimau. Batin Acia ngeri sendiri, mengangkat bahunya. Iya, Acia makan. Jawab Acia sejujurnya, merasa takut dan ngeri juga jika tatapan Erlan sudah begitu. Erlan mengisi piring di depannya dengan nasi dan lauk serta sayur yang dimasaknya. Entah mengapa sejak ada Acia, Erlan tak lagi terbiasa sarapan pagi dengan roti. Acia sedikit komplain saat Erlan mengambil boneka yang dipeluknya, tapi akhirnya melepaskan karena takut, dan Erlan menaruh boneka Acia di kursi sebelah mereka. Acia makan dengan tenang tanpa bersuara, menerima setiap suapan yang Erlan berikan dengan penuh nikmat. Tapi mau memuji masakan Erlan pun dia sudah takut duluan. Ternyata kalau Erlan marah dia benar seseram harimau. Apa yang kau tangiskan pagi begini? Tanya Erlan dengan suara rada basah, membuat Acia semakin ngeri. Enggak ada, jawab Acia gelagapan dengan refleks memeluk Erlan dan membenamkan wajahnya. Dia merasa takut sekali jika ekspresi wajah Erlan seperti itu. Belum lagi rumornya Erlan adalah mafia, walaupun Acia tak tahu pasti akan kebenaran itu. Apa aku tidak boleh mencium istriku? Tanya Erlan dengan nada datar, merasa tersakiti juga saat Acia begitu menolak sentuhannya padahal mereka adalah suami istri. Jawab, ucap Erlan yang membuat Acia yang tengah menikmati aroma tubuh Erlan sampai memejamkan mata itu kaget seketika. Enggak, Acia enggak mau. Jawab Acia dengan suara tegas menantang mata Erlan tiba-tiba. Kenapa? Tanya Erlan tak kalah tegas, menyandarkan punggung Acia yang duduk di pangkuannya itu ke meja makan agar mereka bisa saling berhadapan. Karena Bai jahat, ini adalah hal pertama bagi Acia. Sedangkan Bai udah melakukannya berulang kali bersama wanita lain. Teriak Acia merasa kesal, apalagi saat ingat ketika dia menjemput Erlan ke klub, dia tengah minum bersama wanita malam. Erlan langsung bungkam mendengar pernyataan istri kecilnya yang benar logis.
Jadi itulah alasan kenapa dia menolak sentuhan Erlan. Achia, aku berjanji padamu akan berubah, tapi tolong bantu aku, pinta Erlan dengan mata sayunya, menatap Achia dalam. Nggak mau, jawab Achia dengan ego serta pikiran labilnya tetap tak mau mendengar penjelasan Erlan. Sayang, aku begitu karena ada alasannya, ucapan lirih Erlan menatap Achia yang menatapnya dengan tatapan jijik itu. Dasar om nafsuan. Hujat Achia memaksa turun dari pangkuan Erlan. Achia bersikap begitu, lantaran baru tadi pagi ketika Erlan sedang mandi Achia mendapatkan informasi dari bodyguardnya tentang kebiasaan Erlan selama ini. Bukan itu alasannya Achia. Erlan tak membiarkan Achia turun dari pangkuannya. Lalu menceritakan segalanya serta alasan dia menjadi Casanova hanya untuk menghibur dirinya yang kesepian. Itu bukan alasan kalau kesepian, cari yang lain bukankah banyak yang mau sama om? Nggak harus jadi Casanova? Tanya Achia menatap Erlan intens, lagian menurut Achia, Erlan sangat ganteng dengan pesona khasnya. Lagian wanita yang mengejar Erlan ada juga kok yang tulus, ingin bersamanya bukan cuma mengharapkan harta. Sayang, berhenti memanggilku om, aku tidak suka, tegas Erlan terang-terangan. Kau kan memang omku saja. Pernyataan Achia yang semakin ingin bercerai mendengar cerita Erlan, pikiran labil Achia benar tak bisa menerima semua itu. Aku suamimu, tegas Erlan yang sudah membulatkan tekad bahwa dia tak akan pernah bercerai dengan istri kecilnya apapun yang terjadi. Sementara, jawab Achia ketus benar tak mau punya suami Casanova, lebih baik jadi janda. AHMK, Achia memukul kepala Erlan yang lagi memaksa menciumnya. Tidak ada istilah sementara, aku suamimu selamanya. Pernyataan Erlan. Enggak, Achia nggak mau punya suami Casanova, teriak Achia menunjuk tepat di depan wajah Erlan. Aku akan berhenti Achia, aku akan berubah, tolong jangan buat aku merasakan kehancuran untuk kedua kalinya. Mohon. Erlan memeluk Achia erat menyandarkan dagunya di bahu Achia. Aku akan buktikan bahwa aku bisa berubah, dan akan melakukan apapun, tapi tolong tetaplah bersamaku. Lirih Erlan yang sudah merasa nyaman bersama Achia, walaupun dia sangat nakal, tapi justru itu membuat hari Erlan lebih berwarna. Akhirnya, batin Achia terkekeh membalas pelukan Erlan dengan segala pikiran nakal dan jahilnya. Sekarang Erlan itu adalah miliknya. Mau ya, kasih baik kesempatan kedua untuk berubah, pinta Erlan memohon menatap Achia sendu. Achia pikir dulu, jawab Achia yang tak langsung setuju. Iya, jawab Erlan, tahu kalau kesalahannya sangat besar sehingga Achia harus mempertimbangkan banyak hal.
nggak jadi ke kantor? Tanya Acia menatap jam yang sudah hampir jam 7:30 pagi. Hah? Astaga, Bay, harus ke kantor papa. Panik Erlan, dia sampai lupa agenda padatnya pagi ini. Bersambung.